Nah kawan-kawan, ini dia bacang ala Nona Merauke, rasa orang Makassar kawan-kawan. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, akhirnya hari ini saya punya video cara saya bikin bacang. Jadi bikin bacang. Nah, dan buat teman-teman yang biasa tahu ya, kalau saya bikin bacang kan selalu besar-besar ya, karena sayang daun kawan-kawan. Dan kita bungkus satu bungkus begini nih 3 daun ya. Sedangkan kalau kita bungkus kecil, setengahnya juga 2 daun. Jadi susah dibilang, tapi saya selalu bikin bacang sebesar ini. Jadi kalau kamu lihat saya punya tangan ya. Jadi kita bandingkan dengan botol saus tomat ABC. Sapu bacang dan botol nih kamu lihat, dan besarnya ya lebih besar daripada botol kawan-kawan. Dia lingkaran ya. Dan satu biji ini sekitar 450 gram ke atas kawan-kawan ya. Nah sekarang saya mau kasih tunjuk kalian step by step, perlahan-lahan bagaimana caranya saya bikin kawan-kawan. Bikin bacang tuh banyak cara. Biasanya saya bikin seperti yang saya belajar dari saya punya tante dan apo atau saya punya nenek. Itu daging dimasak semua dengan dia punya jamur dan dia punya ebi dan sebagainya. Tapi terakhir saya rasa dia punya ebi biasa kayak keras begitu di dalam. Jadi sekarang saya bikin metodenya saya sendiri yang biasa saya bikin, dan semua rasanya lebih gampang kawan-kawan. Jadi dipergampang. Biasanya kalau dimasak-masak begitu lama dan dia pusari hilang. Makanya sekarang saya bikin dengan saya punya model, dengan saya punya cara. Mari kita langsung lihat, dan rasanya sama saja seperti yang biasa saya bikin kawan-kawan. Cuma kali ini saya kasih lengkap isinya di dalam. Oke? Jadi bikin bacang tuh kalian boleh isi apa saja yang kalian suka dan apa saja yang kalian tidak suka. Seperti begitu. Mari kita lihat video sekarang, saya kasih tunjuk. Oke? Nah kawan-kawan, ini udang kering ya. Saya rendam dengan air panas. Kasih biar sampai agak lembek. Di sini beras sudah saya rendam 1 malam. Nanti sebentar tinggal dikeringkan ya. Dan di sini jamur juga sudah saya rendam ya. Di sini saya kacang hijau saya rendam juga. Dan di sini water hazelnut ya kawan-kawan. Nah, sekarang saya mau potong daging. Oke, mari. Nah, kawan-kawan, di sini saya pakai daging ini, tapi nanti sebentar saya tambah dengan yang lemaknya, ya, biar enak kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, daging itu terserah kalian mau pakai yang bagian mana, tapi hari ini saya pakai bagian shoulder atau bagian tulang belakang leher ya. Dan di sini dagingnya tercampur antara urat, daging dan lemak. Kadang-kadang biasa saya suka kasih masuk bagian perut sedikit supaya berlemak sedikit, tapi karena hari ini bikin untuk makan sendiri, jadi saya cuma mau daging saja ya kawan-kawan. Nah, di sini saya potong daging panjang-panjang karena saya mau pakai metode yang tidak dimasak dulu seperti babi kecap begitu kawan-kawan. Ini tinggal langsung dicaro bumbu dan langsung dipakai. Karena saya sudah pernah coba dan rasanya tidak beda, sama saja kawan-kawan. Ya. Nah, mari kita potong sampai selesai.
Nah kawan-kawan, ini dia sudah saya potong-potong. Hari ini saya tidak mau taruh spek atau lemak ya. Berhubung buat makan sendiri, jadi saya tidak mau taruh. Tapi kalau kalian suka boleh pork belly. Nah, sekarang saya mau campur dengan bumbu-bumbu dan kita mau kasih diam. Mari kita campur kawan. Pertama, saya mau kasih merica. Jadi bikin ini dagingnya harus berasa sekali kawan-kawan karena ini nanti jadi isi ya. Terus saya mau kasih bawang putih bubuk. Dulu biasanya kawan-kawan saya selalu masak dulu semuanya. Cuma terakhir-terakhir saya coba tanpa dimasak. Begitu lebih harum isinya karena sari-sari dari daging masuk langsung tinggal di dalam dagingnya. Tapi kalau kalian suka dimasak juga boleh kawan-kawan. Dan kalau masak bumbunya juga sama seperti ini kawan-kawan. Ya, jadi ini dark soya sauce untuk kasih warnanya agak coklat. Light soy sauce. Ini tadi bawang putih bubuk ya kawan-kawan. Terus cuka sedikit, vinegar, white vinegar ya. Sekitar ya segitu saja. Terus kita aduk dulu kawan-kawan. Buat saya ini kurang merah kawan-kawan, jadi saya tambah. Arak kawan-kawan. Five spices powder. Terus oyster sauce. Terus kita aduk teman-teman. Saya mau tambah bawang putih bubuk. Minyak wijen. Gula pasir kawan-kawan. Garam kalau kalian rasa kurang asin. Kalau saya coba sebentar ya setelah masuk bumbunya. Saya mau tambah oyster sauce sedikit. Iya. Nah, sekarang kita kasih biar sampai tercampur kawan-kawan ya.
sampai meresap. Biasa saya kasih tinggal 1 malam. Nah kawan-kawan, di sini saya rebus sebentar water castle nut-nya kawan-kawan ya. Dan taruh garam sedikit kawan-kawan. Nah kawan-kawan, jamur siongku ini saya potong 2. Setelah itu semuanya dipotong dan kita tumis kawan-kawan. Kita tumis sampai harum kawan-kawan dan sampai coklat-coklat begitu. Setelah itu kita tambahkan merica dan kita tambahkan 5 spices. Di sini saya pakai kuxiang feng. Nah setelah harum kita kasih masuk jamur yang sudah kita potong belah 2 tadi. Biasanya kawan-kawan di sini saya tumis begini, itu dagingnya dulu, daging babinya dulu, terus habis itu sampai sudah layu baru jamurnya. Tapi kali ini saya cuma tumis jamur saja. Nah setelah itu saya kasih masuk kecap hitam biar warnanya agak hitam ya. Tumis sampai tercampur. Terus bawang putih bubuk biar harum. Ini saya pakai bawang putih bubuk tuh biasanya pengganti Royco kawan-kawan, jadi rasanya seperti kita pakai Royco. Nah setelah itu kasih masuk air sedikit biar dia lebih meresap, dan oyster sauce juga, light soya sauce sedikit. Kita aduk supaya tercampur. Dan gula kawan-kawan. Juga garam kalau kalian rasa kurang garam. Saya hati-hati pakai garam kawan-kawan karena kadang-kadang saya masak keasinan. Jadi saya pakai sedikit dulu, nanti kalau kurang baru saya tambah lagi kawan-kawan ya. Nah ini saya masak terus sampai dia kental. Nah kawan-kawan, masak sampai kental begini, kasih garam, gula, dan asinnya sesuai selera. Jadi kita bikin kayak babi kecap, tapi ini cuma jamurnya. Babinya kita kasih mentah supaya sari-sarinya pindah ke daging. Nah ini sudah ya kawan-kawan. Oke, sekarang saya kasih mati api. Nah kawan-kawan, di sini saya mau pakai lapjang yang bisa saya dapat dari Holland dan lapjang aroma. Jadi enaknya pakai lapjang aroma saja kawan-kawan, cuma saya punya tidak banyak jadi saya mau campur. Nah mari kita potong lapjangnya, dan kalian bisa lihat bedanya antara lapjang aroma dan lapjang orang Cina yang saya bisa dapat di Belanda sini. Jadi bisa kelihatan lapjang aroma tuh banyak gulanya, jadi warnanya beda ya kawan-kawan. Nah sekarang mari kita potong kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, untuk 1 bacang saya pakai setengah lapjang, tapi lapjangnya saya bagi 2 memanjang seperti begini supaya bisa ditaruh sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, mari kita siapkan daunnya kawan-kawan. Di sini saya pakai daun kering yang saya beli di toko. Dan kalau tidak salah nih, daun ini juga di Makassar ada. Kalian bisa beli, berarti itu di kota besar ada ya kawan-kawan. Nah, buat saya pakai daun kering ini lebih gampang karena sudah bersih. Jadi saya cuma tinggal rebus di air panas, terus saya diamkan sampai lembek kawan-kawan, terus saya pakai. Tapi kalau kalian di Indonesia ada daun segar, berarti kalian harus rebus dulu sekitar 2 jam daunnya, baru kasih bersih, lap satu-satu kawan-kawan. Karena biasa bambu itu banyak bulu-bulu halusnya yang kalau kita makan bisa bikin gatal tenggorokan. Oke kawan-kawan. Nah kawan-kawan, sekarang kita lanjut dengan
campur berasnya. Nah kawan-kawan, di sini pertama saya punya beras ketan putih dan ketan hitam yang sudah saya rendam 1 malam. Ketan hitamnya bahkan lebih. Saya mau campur. Ini pertama kali buat saya bikin yang ketan hitamnya kawan-kawan, jadi kita sama-sama bikin. Ini saya campur garam dulu dan merica, soya sauce yang light, dan bawang putih. Saya campur. Setelah itu saya aduk rata. Berhubung karena dagingnya saya tidak masak, jadi kita harus kasih bumbu juga berasnya kawan-kawan. Kalau dagingnya kita masak, di dalam beras ini kita campur dengan bumbu-bumbu yang dari masakan daging tersebut kawan-kawan. Oke. Nah setelah itu saya campur yang cuma ketan putih saja. Karena ketan putih jadi saya kasih dark soya sauce sedikit kawan-kawan, supaya berasnya warna coklat sedikit ya. Dan yang lainnya tuh sama bumbunya dengan yang di depan. Taruh garam, merica, bawang putih, dan light soy sauce. Ya. Nah kawan-kawan, ini aduk sampai rata dan kita siap bungkus. Oke. Kawan-kawan, mari kita bungkus. Jadi saya pakai 2 daun ya. Seperti kalian lihat, saya punya beras di loyang putih sudah siap, kuning telur asin, lapjang, jamur, ebi yang sudah direndam air panas, watercress nut, sama daging ya. Nah, pertama-tama saya lipat daun seperti begini kawan-kawan. Usahakan bagian kerasnya di bawah kawan-kawan, supaya tulangnya bisa nahan. Kalau kita bagian atasnya di bawah, nanti sebentar dia lebih lemas kawan-kawan. Setelah itu kita taruh beras 2 sendok makan. Terus saya buka lebar biar saya bisa taruh isi-isinya kawan-kawan ya. Taruh kuning telur asin, terus watercress nut, jamur yang tadi kita sudah tumis. Saya taruh 2 potong kawan-kawan dalam satu tempat. Lanjut saya taruh daging. Daging secukupnya kawan-kawan, terserah kalian seberapa banyak, karena banyaknya daging tuh tergantung dengan kebesaran bacangnya ya. Terus saya kasih lapjang 2 sisi kawan-kawan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan saya kasih ebi sama kacang hijau sedikit kawan-kawan. Kacang hijau yang sudah tidak ada kulitnya ya. Setelah itu kawan-kawan saya tambah daging di atasnya. Kasih full ya. Baru kita lanjut bungkus dengan daun lagi 1. Kita kasih di atasnya sedikit begini kawan-kawan, supaya kita bisa tutup dengan berasnya dan tidak tumpah. Berhubung daun ini tidak terlalu panjang kawan-kawan, jadi saya akan pakai 3. Kalau daun panjang bisa 2. Nah setelah saya taruh dulu daun 1, sekarang tambah beras lagi 2-3 sendok. Terus kita kasih padat kawan-kawan dengan baik, supaya bisa dibungkus dengan cantik. Taruh daunnya agak tinggi kawan-kawan. Jadi seperti begini, supaya sebentar pas dilipat
bisa tertutup dengan baik atasnya. Nah, perhatikan kawan-kawan, tulang dari daun yang paling atas harus lebih rendah sedikit daripada beras supaya pada saat dibungkus tidak patah, kawan-kawan. Tidak patah di bagian tulangnya, karena dia kalau pas kita bungkus di bagian tulang biasa pecah. Jadi seperti begini, kawan-kawan. Jadi tulang itu betul-betul ada sedikit saja di bawah. Terus kita balik. Terus kita buka bagian sebelah sininya karena dia tidak bagus segitiganya. Kita kasih padat lagi kembali dan kasih plat pantatnya lagi supaya sama dengan sebelah yang sudah kita bikin. Terus kasih padat kembali, kawan-kawan ya. Kalau kurang beras, kalian boleh tambah. Kawan-kawan, ini saya sengaja sudah bikin pelan-pelan supaya dapat dilihat dengan baik ya buat teman-teman yang ingin belajar. Setelah itu kita lipat dengan cara yang sama seperti yang di sebelah tadi. Perhatikan kawan-kawan, usahakan kita lipat. Jangan sampai ada daun yang pecah atau ada sela yang bisa kelihatan atau keluar berasnya, karena pada saat kalau kita rebus nanti mudah sekali pecah, kawan-kawan. Nah, setelah itu pegang baik-baik bagian kiri kanannya dan kita kasih berdiri kayak begini, terus kita kasih padat, kawan-kawan. Setelah itu kita lipat bagian yang tingginya, kawan-kawan, di luar. Tapi kalau kalian pada saat kasih padat begini bagian atasnya kurang beras, kalian boleh tambah beras juga dari atasnya, kawan-kawan. Setelah itu di atasnya kita kasih jadi satu, terus kita lipat. Dan usahakan lipatannya itu yang paling panjang daunnya tuh di luar, kawan-kawan. Dan setelah itu kita ikat. Ini caranya saya ikat, kawan-kawan ya. Kawan-kawan, ikat tidak perlu terlalu keras. Yang penting asal dia tidak terlalu longgar. Kenapa tidak terlalu keras, kawan-kawan? Karena kalau terlalu keras diikat pada saat waktu kita masak, nanti dia agak mekar sedikit dan akhirnya jadinya jelek. Jadi ikat cuma asal terlingkar saja gitu, kawan-kawan, dan tidak terlepas ya. Jadi seperti kalian lihat, saya tidak tarik sampai betul-betul kencang, kawan-kawan. Sekedar asal diikat ya, seperti begini. Jadi kelihatannya masih longgar tapi tetap terikat, kawan-kawan. Perhatikan tempat-tempat yang kira-kira bisa terbuka pada saat direbus. Ya, seperti kalian lihat itu. Saya remas-remas, dia longgar lah talinya kayak begitu ya. Ini hasil dari beberapa saya sudah bungkus ya, kawan-kawan. Seperti kalian lihat, tidak terlalu keras ditarik, bahkan saya masih bisa kasih naik kasih turun talinya supaya
kasih tinggal rongga sedikit pada saat direbus, dia bisa lebih membesar. Oke, kawan-kawan. Nah, buat penjelasan sedikit kawan-kawan, itu kuning telur asinnya sudah saya kasih bersih. Telurnya, putihnya sudah saya buang, dan setelah itu saya vakum dalam vakum supaya gampang pada saat dipakai. Setelah itu kita rebus kawan-kawan, dan rebus bacang ini kalau sekitar 22 biji itu sekitar 1 sampai 6 jam. Tapi di sini saya rebus cuma 4 jam ya kawan-kawan, karena saya mau kasih masuk di freezer. Ya. Nah, kawan-kawan, akhirnya jadi saya punya bacang, tapi ini belum semua selesai direbus sampai matang tengah-tengahnya karena saya mau kasih masuk di freezer ya. Jadi ini yang ketan hitam, ini yang ketan putih. Jadi saya lagi rebus 1 malam di rice cooker. Jadi nanti besok baru kita belah 2. Ya, mari kita lihat. Jadi saya masak bubur begitu biar dia masak pelan-pelan, dan saya rebus 2 buah. Ya. Jadi kalau di Holland saya biasa bikin kayak begini kawan-kawan, saya sudah rebus 2 jam baru saya bungkus satu-satu dengan plastik, baru saya simpan di freezer. Nanti kalau pas saya mau makan, saya kasih keluar, langsung kasih masuk di rice cooker, rebus malam, besok tinggal makan kayak gitu kan kawan. Iya. Nah, kita lihat besok lanjutan dipotong 2. Oke kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini hari berikutnya, ini sudah 1 malam dalam rice cooker. Sekarang saya mau dinginkan, baru kita potong ya. Nah kawan-kawan, itu dia kita punya bacang yang cara bikinnya. Nah tapi karena berhubungan saya mau simpan di freezer semuanya kawan-kawan, karena sebenarnya saya ada order kemarin dari teman, tapi sudah beli bahan dan sebagainya, ternyata batal karena corona. Jadi bahan-bahan semua ada, jadi saya pikir saya juga suka makan, jadi saya bikin baru saya kasih masuk freezer. Jadi semua yang jadi ini saya sudah rebus selama 2-3 jam saja. Jadi nanti pas sisanya baru saya rebus kayak pakai rice cooker untuk saya memakan. Dan biasa juga aku teman yang di Belgia juga biasa begitu, karena kita cuma sanggup makan 1 biji kawan-kawan ini barang. Jadi ini saya ada rebus 1 malam ya, yang ketan hitam dan yang biasa, dan ini saya sudah kasih dingin tadi, kasih keluar karena bacang itu enaknya tuh dipotong kalau sudah dingin kawan-kawan ya. Nah mari kita belah, jadi saya bisa kasih tunjuk kalian bagaimana isi dalamnya kawan-kawan. Oke, kita lihat langsung di bawah. Kita potong. Berhubung kita bungkus modelnya kayak begini, di sebelah sini dia punya dua ini. Jadi kalau kita potong, kita harus potong seperti begini kawan-kawan ya, supaya telur asinnya yang di bawah tuh di tengah dia terbelah 2. Jadi mari saya kasih tunjuk kamu orang. Pisau harus tajam ya kawan-kawan. Caran. Jadi kalau kalian potong kayak begini, sosisnya tidak kelihatan ya kawan-kawan. Jadi harus potong begini supaya telur asinnya di tengah, karena kita takut telur asinnya di bawah. Caran, ini yang pakai ketan hitam kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini dia bacang ala Nona Merauke, bacang Makassar kawan-kawan. Jadi biar kalian puas, saya belah lagi seperti begini supaya bisa lihat. Sosisnya kawan-kawan.
ya. Jadi kalian bisa lihat kawan-kawan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ini dia bakcang ala Nona Merauke. Kalian boleh lihat. Jadi seperti begitu kan kawan. Jadi ini kalau saya potong yang ini juga sama saja, jadi tapi kawan kita tidak perlu kita potong satu saja. Oke? Nah, selamat mencoba semua. Jadi ini bakcang ya namanya. Ini yang ketan hitam kalau dibelah dua, dan ini kalau tampak sebelum dibelah. Terus kalau seandainya kita belah dua, jadinya begini kawan-kawan. Kalau kita belah lagi, yes, bisa kelihatan. Selamat mencoba. Nah kawan-kawan, itu dia videonya dan ini hasilnya. Kalau yang penasaran ya. Nah kawan-kawan, terima kasih yang sudah nonton. Yang request, semoga kalian berhasil bikin. Boleh SMS, WhatsApp, boleh IG saya kalau mau ada bertanya ya. Nah, terima kasih sudah nonton ini video, dan sampai jumpa video berikutnya bakcang manis saya kasih pisah. Oke? Bye bye. Terima kasih semua.